Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan Bu Unung pada analisa numerik dengan menggunakan metode sekan. Sebagaimana pada metode-metode yang terdahulu, metode sekan ini juga digunakan untuk menyelesaikan persamaan non-linear. Karena menganggap bahwa metode Newton-Raphson itu masih ada kekurangan, yaitu dengan diperlukannya turunan pertama atau diferensialnya ya dari fungsi yang mau dicari salah satu akarnya dalam perhitungan. Kadang-kadang sulit untuk mendiferensialkan suatu persamaan yang akan diselesaikan. Untuk itu, maka bentuk diferensial didekati dengan nilai perkiraan ya. Nilai perkiraan berdasarkan diferensial beda hingga yang disubstitusikan dalam persamaan ya. X3 sama dengan X2 min ya. Fungsi X2 dikurangi X2 min X1 per fungsi X2 min fungsi X1. Itu adalah rumus dari metode sekan. Dalam metode ini, pendekatan memerlukan dua nilai awal dari X ya. Seperti metode-metode yang terdahulu, kita memperkirakan delta X untuk mengetahui di posisi mana akar yang akan kita cari ya. Nah, sekarang kita menggunakan dengan metode sekan ya. Contohnya, sebagaimana contoh terdahulu, jika diketahui suatu fungsi atau Y sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X min 3 dengan metode sekan. Tetap seperti metode terdahulu, kita mengambil dua nilai awal, X1 nya sama dengan 1 dan X2 nya sama dengan 2. Sebagaimana sudah kita hitung bersama bahwa ketika X sama dengan 1, maka kalau X nya dimasukkan ke fungsi, itu hasilnya adalah negatif 4. Kalau X sama dengan 2, kalau kita masukkan ke fungsi ya, 2 pangkat 3 plus 2 kuadrat ya, min 3 kali 2 min 3, itu hasilnya adalah 3. Berarti tepat kita memperkirakan bahwa antara X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 itu terletak salah satu akar dari persamaan ini. Ya, sebagaimana Ibu jelaskan bahwa jika dengan tanda berbeda ini ya, Y-nya ada di posisi negatif dan positif, maka sudah jelas bahwa ini memotong sumbu X. Perpotongan sumbu X itu adalah akarnya. Di mana letaknya? Ya antara 1 dan 2. Kita tidak tahu. Yang pasti adalah 1, tidak sama dengan 1 dan juga tidak sama dengan 2, tetapi antara 1 dan 2, berarti 1, baik, kita gunakan dengan metode sekan, yaitu setelah X1 nya kita ambil dan X2 nya juga dimasukkan ke iterasi pertama, maka kita sekarang menghitung X3 ya, dimana rumusnya adalah seperti yang tadi Ibu jelaskan. Kemudian kita masukkan X2 nya adalah 2. Kemudian fungsi X2 nya adalah 3. Kemudian X2 2 dikurangi X1 1 2 min 1 per ya. Fungsi X2 3 dikurangi ya, fungsi X1 min 4, min kali min plus. Hasilnya adalah 1,57142 ya. Kemudian X3 tadi kita masukkan ke persamaan. Ya. Ternyata hasilnya adalah min 1,36449. Kita masuki iterasi kedua ya, perkiraan kedua, meramalkan kedua.
Tadi X1 X sama dengan 1 berarti kita hilangkan. Sekarang ada X baru, yaitu X3 1,57 sekian ya. Berarti sekarang salah satu akarnya yang kita cari itu ada antara 2 dan 1, sekian ya. Berarti kan semakin intervalnya semakin pendek ya. Dari 1 sampai 2 sekarang enggak, dari 1,5 sekian sampai 2 ya. Kemudian dimasukkan persamaan dan ketemu fungsi X3 nya dengan menggunakan persamaan, dengan menggunakan itu kemudian kita cari lagi X yang baru, ini X4 gitu ya, dan ketemu 1,70740 ya. Dari tadi ketemu 1,57142, sekarang ketemu ya, didapat dan sudah dihitung bahwa sekarang adalah 1,70540 ya. Berarti interval letak dari akar yang kita cari semakin dekat ya, antara 2 sampai 1,7 sekian. Kita belum tahu pasti berapa sih akarnya, yang jelas terletak antara 2 sampai 1,7054. Semakin intervalnya semakin pendek, berarti semakin mendekati nilai yang kita cari, nilai eksaknya. Kemudian sebagaimana analisa numerik, kita tidak perlu mencatat begitu panjang lebar, tetapi langsung ditabelkan sesuai dengan prosedur yang sama perhitungannya dengan yang tadi ya. Langsung ditabelkan. Pada iterasi pertama X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 2, terus X3 nya ketemu 1,57142. Kemudian fungsi X1 nya, fungsi X2 nya, fungsi X3 nya. Sekarang langsung tidak perlu kita evaluasi, langsung X1 menduduki posisi diganti posisinya dengan X2, X2 diganti posisinya dengan X3 ya. Kemudian kita menghitung X3 yang baru yang ketemu tadi ya, 1,70540, dan posisinya juga harus diganti ya, gini. Nggak perlu dievaluasi, langsung 1 digantikan X2, X2 digantikan X3 ya, begitu seterusnya sampai bagaimana bisa memutuskan bahwa akar yang kita cari sudah ketemu ya, yaitu sama seperti metode-metode yang lalu, kelihatan konvergen. Ini sudah cepat konvergennya ya, daripada metode-metode yang terdahulu ya. Langsung 1,7 sudah ya. Kalau misalnya diminta cuma 1D, sudah bisa memutuskan bahwa akarnya ada di 1,7 ya. Kalau 5D kita teruskan. Bagaimana bisa berhenti? Kalau fungsi X3-nya kecil atau mendekati nilai 0, mendekati 0 ya, bisa berhenti, bisa memutuskan bahwa salah satu akarnya adalah 1,7205 ya. Ya, ini bukan nilai eksak. Kalau nilai eksak berarti fungsi X3-nya sama dengan 0 ya. Ini makanya analisa numerik itu merupakan nilai perkiraan, nilai pendekatan. Baik, saya kira untuk metode sekan cukup mudah dan cukup cepat untuk mengetahui apa yang akan kita cari ya. Baik, untuk lebih memahami lagi, silakan soal ini dikerjakan dengan metode sekan, yaitu fungsinya sama dengan Y sama dengan X pangkat 3 min 7X plus 1. Silakan dicoba ya, biar lebih paham ya. Terima kasih ya, Ibu ucapkan selamat belajar, semoga sukses kalian semuanya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.